wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2020 pada UPTD SMP Negeri 1 Bajuin. Hari ini kita akan membahas tentang cara belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik. Tentunya dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sehingga kalau itu sudah berhasil belajarnya, akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, berikut kami sampaikan tips-tips belajar yang baik dan benar agar mencapai belajar yang efektif. Yang pertama adalah dengan berkelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Kenapa? Karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Akan tetapi sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran, yang mana bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa ke mana-mana. Mengapa demikian? Agar dapat dibaca dimanapun kita berada. Tapi catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek, karena dapat merugikan kita sendiri. Adalah kemudian buat perencanaan yang baik. Maksudnya membuat perencanaan yang baik ini adalah untuk mencapai suatu tujuan, maka harus disertai dengan rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana perencanaan nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Tentunya disesuaikan dengan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan kemampuan kita yang sudah baik, target kita rendah-rendah saja, atau kemampuan kita tidak mencukupi tapi target kita yang tinggi, itu nanti akan menjadikan kita tertekan atau stres. Kemudian buatlah rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah, karena tentu pelajaran yang mudah dipahami itu nanti kita tidak memerlukan waktu yang banyak dan lebih mudah untuk kita kuasai. Dan yang terakhir tentu dibuatlah jadwal belajar yang baik. Jadwal belajar ini artinya jadwal belajar mandiri di luar dari jadwal pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Kemudian yang keempat adalah jalan belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil bermain-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut jika waktu belajar belum habis atau belum selesai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang namun tidak melelahkan. Kemudian yang kedua adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya, dan jangan malu untuk bertanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan mengenal jawabannya. Ibarat pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan.
Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Sebaliknya, tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan temannya. Itu keunggulan dari aktif bertanya dan ditanya. Kemudian yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang baca, ketika ada waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Beberapa tip selanjutnya, hindari belajar yang berlebihan. Pada kebiasaannya kita belajar atau kita mengforsir belajar saat sudah mendekati ujian. Ibaratnya esok ujian, malamnya kita belajar mulai bab pertama sampai bab terakhir. Itu yang dimaksud dengan belajar berlebihan. Itu justru tidak baik bagi kita. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Ini yang justru akan merugikan kita, merugikan dari sisi kesehatan, merugikan dari sisi waktu. Kenapa? Karena waktu dihabiskan untuk belajar, tapi hasilnya belum tentu kita bisa mengerjakannya. Kemudian yang adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Kenapa? Karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong, menjadi kita mudah berbohong. Dan kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus, dan cenderung untuk melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang telah dia perbuat. Yang kesembilan, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Artinya inisiatif dari kamu sendiri, dan jangan pasif, aktif terus untuk aktif untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ke-10 adalah kerjakan PR atau pekerjaan rumah. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau apalah atau yang lainnya. Kebiasaannya kita tidak mengerjakan PR karena lupa, kebanyakan lupa. Dan itu alasan yang sering diulang-ulang setiap peserta didik. Dan yang terakhir, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab apabila guru minta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya, membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Itu cara melatih rasa tanggung jawab dan cara melatih untuk menjadi seorang pemimpin. Akhir kata, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat datang di UPTD SMP Negeri 1 Bajuin. Semoga kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin.